Kota Lubuk Linggau yang berada di ujung Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Kota ini dulunya tak begitu banyak dikenal orang, tidak hanya karena kotanya kecil saja, namun karena minimnya daya tarik orang untuk mengenal kota ini. Pemimpin yang memikirkan nasib warganya sangat langka di negeri ini. Secerca harapan itu ternyata ada di daerah bernama Kota Lubuk Linggau. Di tengah badai pandemi COVID-19 yang mulai melululantahkan sendi perekonomian dan mengancam kesehatan warga, kehadiran pemimpin yang berada di tengah penderitaan warganya sangat dibutuhkan. Kota Lubuk Linggau dipimpin Haji SN Pranaputra Sohe sebagai wali kota sejak tahun 2013 lalu hingga saat ini. Haja Yeti Oktarina Prana sebagai istrinya tentu memimpin tim PKK Kota Lubuk Linggau. Terpilih menjadi wali kota pada 2013 lalu, Nanan begitu dia akrab dipanggil menunjukkan kualitas dan kemampuannya tanpa mengubah cara dan gayanya sebelum menjadi wali kota. Begitu halnya dengan sang istri Haja Yeti Oktarina Prana yang akrab disapa Rina. Di tengah pandemi COVID-19, Nanan bersama istri benar-benar hadir bersama di tengah penderitaan warganya. Sejak COVID menyerang pada Maret 2020 silam, wali kota dan istrinya telah bekerja keras, bahkan bekerja di luar batas kenormalan. Karena siang dan malam tak lagi bisa dibedakan, suami istri ini gila bekerjanya untuk kepentingan kesehatan dan keberlangsungan hidup warganya. Wali kota Nanan kemarin mendadak viral karena himbauan atau arahannya kepada semua petugas PPKM Mikro agar membubarkan kerumunan bukan membubarkan pedagang. Karena pedagang hanya mencari makan bukan mencari uang, kata Nanan pada saat itu. Kalau mereka sampai menimbulkan kerumunan, yang ditertibkan itu kerumunannya, bukan pedagangnya. Nanan bersama istrinya memang sangat bertanggung jawab terhadap warganya. Sejak pandemi menyerang pada Maret 2020, Nanan dan istri bekerja berdasarkan tugasnya masing-masing menangani penyebaran COVID-19. Selama 5 bulan berjibaku siang dan malam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Tepat 1 hari sebelum hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, pada 16 Agustus 2020, Nanan drop kesehatannya karena terpapar virus corona. Virus ini dikabarkan menjalar hingga ke otaknya, menyebabkan Nanan tak sadarkan diri dan harus dirawat di Jakarta. Alhamdulillah doa masyarakat Lubuk Linggau terkabul. Setelah menjalani perawatan dan isolasi sekitar 45 hari, Nanan sembuh dan kembali ke Kota Lubuk Linggau. Istri wali kota Lubuk Linggau sangat fokus mendukung sang wali kota. Bahkan sejak awal Nanan menjabat, rela menanggalkan jabatan empuknya sebagai anggota DPRD Lubuk Linggau periode 2009-2014. Terbaru ini sama seperti di tahun 2020, Rina saat ini aktif bergerak membantu para pasien terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Melalui dapur ibu lawan COVID, dia membuka donasi untuk membantu makanan dan obat-obatan serta vitamin bagi pasien isolasi mandiri. Viralnya wali kota Nanan di jagat maya sehingga Kota Lubuk Linggau dikenal banyak orang, patut disyukuri. Wali kota terbaik ke-7 versi Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018 lalu ini memang dikenal pemimpin yang sangat dekat dengan warganya. Bahkan sejak sebelum menjabat sebagai orang nomor 1 di Kota Lubuk Linggau, Nanan sudah dikenal tokoh yang low profile, gaul cowboy, dan dapat diterima di semua kalangan. Beliau banyak mendapat pengalaman dari berbagai organisasi kepemudaan. Meski sebenarnya dia adalah seorang birokrat, tapi beliau bukan tipe pemimpin yang suka ribet dan kaku terhadap siapapun. Kota Lubuk Linggau yang berada di ujung Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Kota ini dulunya tak begitu banyak dikenal orang, tidak hanya karena kotanya kecil saja, namun karena minimnya daya tarik orang untuk mengenal kota ini. Pada 12 April 1967, Nanan lahir dari pasangan suami istri almarhum Sohe dan almarhumah Amsah. Nanan kecil menjalani masa anak-anak layaknya anak seusianya. Nanan menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Saperius Lubuk Linggau, dan pada 1980 Nanan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lubuk Linggau. Kemudian Nanan menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Palembang dan tamat pada tahun 1986. Nanan melanjutkan pendidikan strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang. Lulus pada tahun
tahun 1992. Nanan kemudian menyandang gelar Magister Manajemen STIE Widya Jaya Karta pada tahun 2002. Nanan memiliki 4 orang anak, yakni Muhammad Aufar Kasvila Putra Prana, Muhammad Amar Davin Putra Prana, Indira Safira Putri Prana, dan Nadine Janitra Putri Prana. Sebelum menjadi wali kota, Nanan menjabat wakil wali kota di masa 2008-2013. Sebelum terjun ke politik, Nanan mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil. Karirnya berawal dari CPNS Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Pangkal Pinang pada tahun 1994. Staf urusan pemerintah Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Pangkal Pinang pada tahun 1995. Staf bagian perekonomian Setda Kabupaten Musirawas. Kepala Seksi Ketertiban Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Kasubit Data dan Informasi Bapeda Kota Lubuk Linggau. Kepala Seksi Pemuda Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Lubuk Linggau. Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kota Lubuk Linggau. Nanan juga pernah terjun ke dunia bisnis. Salah satu yang paling dia ingat adalah usaha oli dan pelumas. Namun sayang, usahanya tersebut bangkrut. Nanan ini tipe orang multi talenta. Dia bisa bermain musik, bisa nyanyi, jago balapan mobil dan motor, pernah menjadi kiper Persimura, pintar masak, dan saat ini tengah hobi bermain golf. Nanan juga telah mendirikan sebuah rumah ibadah, Masjid An-Nasir Sohe, yang kini menjadi salah satu masjid terindah dan terunik di Kota Lubuk Linggau. Masyarakat Kota Lubuk Linggau tentu sangat bangga memiliki sosok pemimpin yang begitu luar biasa dan tak berjarak dengan warganya.